Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan kita berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Di dalam kondisi kita sehat dan baik dan kita kembali merasakan hadirat Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Ya Allah, perkenankanlah ibadah pada saat ini hanya kami lakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa memberkati, menyertai ibadah saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan naikkan pujian Kidung Jemaat 178 bait yang pertama. telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya kasih Juru Selamat dunia, penebus manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan pujian bahwa betapa besar kasih-Nya Allah kita kepada kita, sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa selalu menghormati dan menuruti segala perintah-Nya, karena Tuhan Allah tidak akan meninggalkan kita. Karena kasih-Nya, cintanya kepada kita sungguh luar biasa. Dengan pujian ini, 178 ini bisa membawa kita senantiasa datang kepada Tuhan dan mengucap syukur karena kasih Tuhan sangat besar bagi kehidupan kita. Mari kita akan masuk di dalam saat teduh dan kita akan menerima sabdanya, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang kembali di hadirat Engkau Tuhan. Engkau tahu bahwa di dalam hari demi hari yang kami lalui, saat ini banyak hal-hal kami menjumpai kekhawatiran, kebimbangan, senantiasa menghantui dalam hidup kami. Namun kami mempunyai keimanan dan kepercayaan penuh bahwa cinta-Mu, bahwa kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kita. Engkau tidak akan meninggalkan kami Bapa. Engkau akan senantiasa menguatkan kami, memberkati, menyertai, menjaga kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Ya Allahku, ya Bapakku, kami percaya saat ini kami juga akan mendengar dan menerima sabda-Mu Tuhan. Kiranya firman yang kami terima bisa menguatkan, memberikan pedoman dan menjadi pelita di dalam kaki kami dalam kami melangkah. Dan kami percaya Engkau senantiasa Tuhan menerangi kami dengan cahaya firman-Mu. Dan Tuhan kami menyerahkan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa mengurapi dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman Tuhan itu benar-benar dari Engkau sendiri melalui hamba-Mu ini. Dan firman-Nya yang kami dengarkan ini bisa menguatkan di dalam hidup kami dan menjadi pelita dalam kaki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya di dalam hidup kami.
Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini yang terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Yehuda menjadi sunyi sepi. Angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan aku akan menyesakkan mereka supaya mereka merasakannya. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Kemahku sudah rusak, dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripadaku, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku, dan yang membentangkan tendaku. Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu, mereka tidak berbahagia, dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Dengarlah suatu berita, bunyinya. Kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara, untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Kau binasakan. Tumpahkanlah kepanasan amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediaman menjadi puing. Amin. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan mendengar, kiranya firman dan berkat Tuhan senantiasa terlebih kita mau melakukan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini yang terdapat di dalam Yeremia 10 ayat 17 sampai 25 yang saya akan mengambil tema dengan karena cinta dan sayang Bapa pada anaknya. Bapak Ibu, apa yang kita rasakan jika anak-anak kita terluka? Tentunya kita akan merasakan sedih dan khawatir. Bahkan ada seorang ibu yang berkata, "Nek iso aku wae sing lara, ojo anakku." Secara naluri semua orang tua tentunya Bapak Ibu sayang dan mengharapkan kehidupan anak-anaknya itu kehidupan yang lebih baik. Tetapi ternyata terkadang kasih sayang itu tidak hanya terwujud di dalam pelukan saja, tetapi juga di dalam sebuah teguran. Itu adalah wujud bahwa kasih sayang Bapa kepada anaknya. Dan tentunya tetapi tidak semua orang tua itu bisa melakukan hal semacam ini. Dan tidak semua anak menerima hal seperti kasih sayang yang telah kita bicarakan di atas tadi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam
seperti bacaan di dalam Yeremia tadi, itu merupakan curahan hati dan ungkapan yang dirasakan Yeremia, dan itu juga bukan sebuah protes yang terucap di dalam mulutnya, melainkan sebuah ungkapan atau pengakuan, yaitu tentang kemahakuasaan dan kasih Allah. Dan kasih yang terwujud di dalam sebuah penghukuman dan penjajahan, Yeremia juga sadar benar, Bapak Ibu, mengapa hal ini terjadi. Hal ini terjadi karena keangkuhan dan karena dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Dan orang Israel ini sampai meninggalkan dan melupakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan melihat itu, dengan melihat bahwa bangsa Israel tidak mau, sudah menjauh dari Tuhan, Tuhan tidak akan diam saja. Tetapi Tuhan dengan keras, Dia menegur dan mendidik Israel, karena Tuhan tidak ingin bangsa Israel terjerumus di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan Tuhannya demikian direspon luar biasa oleh Yeremia dengan pengakuannya yang saya ambil di dalam ayat yang ke-24 tadi, bahwa dikatakan di sana, ajarlah aku ya Tuhan. Yeremia meminta, ajar aku Tuhan. Yeremia tidak hanya menginginkan dirinya sebagai umatnya saja, tetapi Yeremia itu kepingin dia dianggap sebagai anak yang mau sedia menerima didikan orang tua. Jadi Yeremia itu kepingin sebagai anak, dan orang tuanya, bapaknya adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah menjadikan suatu kaca panggilan bagi kita, Bapak Ibu. Terlebih kita sebagai orang tua, sudahkah kita mendidik anak-anak kita menjadi benar di dalam kasih, perhatian, teguran, dan ketegasan seperti didikan Tuhan kepada bangsa Israel tadi? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa saat ini, di masa-masa saat ini, kita merasakan kesesakan, kekhawatiran, kebimbangan. Seperti yang dialami bangsa Israel tadi, dia menjauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak diam. Dia terus membawa bangsa Israel ini dengan teguran dan didikan. Kita pun juga harus mau menerima semua perintah Tuhan. Contohnya seperti saat ini, kita harus melakukan protokol kesehatan. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi aman, sehat. Kita harus mematuhi perintah pemerintah itu, perintah Bapak Presiden, perintah dari apa yang diutarakan di dalam pemerintahan kita, bangsa kita. Kita pun juga mematuhi. Itu sebuah perintah dari Tuhan juga melalui Bapak Presiden. Kita belajar, Bapak Ibu, saat ini. Kita belajar mau menerima teguran dan didikan, dan kita mau menaatinya. Untuk itu Bapak Ibu, tetapi ketika kita saat ini sebagai orang tua,
Terkadang kita pun harus mampu mendasari kasih kita dengan cintanya kepada anak kita. Tuhan pun seperti itu. Karena kasihnya, karena cintanya kepada kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Untuk itu mari kita jangan khawatir. Untuk itu kita jangan takut. Apa yang sudah diberikan, yang diperintahkan dari pemerintah, kita harus mematuhi protokol, kita lakukan. Itu semua untuk kebaikan kita bersama. Tuhan pun melihat, Tuhan pun mendengar kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa memberikan rancangan yang indah. Kita nggak tahu apa rancangan Tuhan saat ini. Karena apa? Saat ini kita mengalami kesesakan seperti ini. Tetapi Tuhan tidak diam. Tuhan senantiasa menyertai, memberikan kekuatan, memberkati, melindungi. Kita tahu seperti bangsa Israel tadi. Dulu bangsa Israel juga dipimpin untuk keluar dari bangsa Mesir. Itu semua pertolongan Tuhan. Kadang bangsa Israel juga bersungut-sungut dan tidak mematuhinya. Seperti saat ini, saat bangsa Israel dipimpin oleh Yeremia ini. Dia senantiasa menjauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak diam. Dan dia memberikan didikan, teguran, supaya dia mau melakukan semua perintah dari Allah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan firman Tuhan pada saat ini, bahwa Bapa kita, yaitu Allah Yesus Kristus Sang Juru Selamat, itu senantiasa memberikan rancangan yang indah bagi kita. Saat ini sampai selama-lamanya. Dan sukacitalah ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita respon renungan saat ini dengan kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 450 bait yang kedua. Sambil kita mengumpulkan persembahan. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mempersembahkan persembahan bagi kemuliaan namanya. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Allahku yang sungguh luar biasa, Engkaulah Sang Juru Selamatku, Engkaulah Bapakku yang sangat baik. Kasih-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa seperti pujian, seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikian juga Engkau begitu sayang dan cinta kepada kami Tuhan. Meskipun saat ini kami merasakan kesesakan, kami merasa takut, kami merasa bimbang, kami khawatir. Namun Tuhan, Engkau tidak akan diam. Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa menopang kami,
Engkau senantiasa melawat kami. Engkau senantiasa memberikan teguran dan memberikan penghiburan bagi kami, untuk supaya kami lebih lagi untuk lebih dekat dengan Engkau dan lebih lagi mengenal akan pribadi Engkau Bapa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang saat ini kami mendengarnya. Sungguh luar biasa firman-Mu ini Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa membuat kami kuat, teguh, dan terus berjuang di dalam kami harus menghadapi kesesakan ini. Kami percaya Engkau senantiasa membantu kami di dalam berperang, berjuang di dalam menghadapi kesesakan yang saat ini harus kami alami Bapa. Ya Allah Bapa kami sungguh Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai, melingkupi kami. Bapa, kami saat ini juga berdoa bagi gereja kami Tuhan. Kami percaya Engkau melihat satu persatu jemaat-Mu di tempat ini. Yang mungkin saat ini jemaat-Mu yang menderita sakit Bapa. Kami tidak menyebutkan namanya, tapi Engkau telah tahu dan melihatnya. Kami percaya Engkau akan menyembuhkannya melalui bilur-bilur-Mu dan melalui darah-Mu yang suci. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala penyakit sembuh dan mujizat-Mu terjadi Bapa. Dan mungkin saat ini bagi jemaat-Mu di tempat ini yang merasakan khawatir, kekurangan, ketakutan, Tuhan pasti menghiburnya. Tuhan pasti memberikan kelegaan. Meskipun mereka mengalami beban apapun, Tuhan lepaskan. Kesesakan yang mereka alami, Tuhan kami percaya Engkau akan melegakan, Engkau akan memberikan kelepasan dan sukacita, damai, sejahtera senantiasa ada di jemaat-Mu tempat ini. Bapak, kami juga menyerahkan untuk Bapak Pendeta, sekeluarga, untuk Tuhan, para majelis penatua diaken yang dengan setia melayani di dalam Tuhan pelayanannya untuk ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah anak-anak. Tuhan kami percaya Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kesehatan dalam kebutuhannya, Engkau berkati dalam setiap pergumulannya, Engkau beri sukacita senantiasa di dalam hidupnya Bapa. Kami juga percaya Bapa, Engkau juga senantiasa memberkati saudara-saudara kami yang dengan setia, dengan sukacita untuk tim multimedia yang senantiasa melayani di dalam mewujudkan ibadah online bagi jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan di dalam pergumulannya, kesehatannya, kebutuhannya, dalam usahanya, dan dalam sekolahnya. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memberkati saudara-saudara kami ini. Kami juga percaya Bapak Engkau senantiasa memberkati Bapak Merbot yang senantiasa melayani, menjaga, membersihkan tempat ibadah kami ini. Tuhan berkati beliau dalam kesehatan, kebutuhan, dan setiap pergumulan yang Kau beri yang terbaik Bapak. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan gereja kami, setiap program yang sudah kami rancangkan. Meskipun di dalam sulit ini, masa-masa seperti ini, kami percaya Tuhan pasti senantiasa menuntun dan turut campur tangan di dalam setiap program ini bisa berjalan dengan baik atas pertolongan dari Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga saat ini sungguh juga berdoa dan kami percaya Engkau senantiasa memberkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau melawat bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau akan menjamah bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya virus yang ada, yang melanda
wabah yang melanda di bangsa Indonesia ini dan juga dunia ini, di bumi ini, Tuhan hancurkan, Tuhan lenyapkan. Tuhan, kami percaya bila Engkau terjadi, apapun yang Kau beri, oh Tuhan, rindukan apa yang Kau firmankan, Tuhan terjadi, Tuhan hancurkan, Tuhan musnahkan, Tuhan Kau pulihkan, sehingga kami saat ini merasakan kembali, oh Tuhan, hidup sehat lagi, tidak merasa takut lagi, tidak merasa bimbang lagi. Karena kami percaya Bapa, Engkau pasti memulihkan dan berikan damai sukacita di dalam bangsa Indonesia ini. Kami juga menyatakan Bapak Presiden sampai Bapak RT RW yang senantiasa memimpin di dalam bangsa Indonesia. Tuhan berkati beliau-beliau ini dalam kesehatan, kebutuhan, dan setiap keluarganya juga berkati. Dan kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan yang dengan berjuang, dengan setia, dengan giat, beliau-beliau ini dengan tanpa lelah, beliau ini dengan sukacita melayani, membantu para pasien dengan Tuhan kiranya Tuhan memberkati beliau-beliau ini. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, kesabaran di dalam beliau merawat para penderita COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengar setiap doa-doa kami. Ya Allahku, ya Bapakku, saat ini juga kami juga mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami di dalam hidup kami, dalam hari-hari kami. Saat ini kami sudah memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan ini menjadi dupa harum di hadapan Engkau dan melebarkan kerajaan-Mu di bumi ini. Dan kami menyerahkan hamba rekan kami, saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan berkati di dalam kehidupannya, Tuhan berkati di dalam kebutuhannya, Tuhan berkati dalam kesehatannya. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat kasih-Mu kepada beliau ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau senantiasa melingkupi kami, menopang kami Tuhan. Tuhan, demikian segala doa, syukur, puji, syukur kami percaya Engkau mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Karena Engkau begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkaulah Bapakku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah Sang Juru Selamatku Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah keluarga saat ini dengan kita bersama-sama memuji Kidung Jemaat 415 bait yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyerahkan hati jiwa kita kepada Tuhan.
Allah sang sumber cinta, kasih, berkat sayangnya menopang menyertai kita, dan kita akan saat ini akan menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera senantiasa menuntun, menyertai di dalam hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.